Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing lagi kepada teman-teman semuanya satu cara yang mudah, yang sederhana terkait dengan pembuatan template pada Microsoft Word. Jadi kalau kita berbicara template, berarti itu terkait dengan satu hal yang sering kita lakukan secara berulang, sehingga pada saat kita membutuhkannya cukup memanggil template tersebut dan mengisi beberapa bagian yang sudah kita set. Contoh misalnya template ini bisa diaplikasikan dalam surat menyurat, atau juga bisa diaplikasikan dalam pembuatan sertifikat ataupun hal lain lah. Tapi intinya sesuatu yang kita lakukan secara berulang, kontennya sama, hanya ada beberapa bagian yang akan dirubah. Kalau dilihat pada tampilan yang ada di layar monitor, di situ misalnya ini adalah contoh sebuah surat yang seringkali dipergunakan. Hal yang sering dilakukan atau perubahan-perubahan yang sering muncul itu hanya pada tataran nomor surat, kemudian kapan surat itu dibuat. Jadi misalnya untuk surat ini dibuat, tinggal klik semacam ini today. Jadi sudah tidak lagi perlu melihat jam berapa, tanggal berapa, sekarang tinggal diklik today, otomatis dia akan keluar tanggal berapa surat ini dikeluarkan. Begitu pula untuk tertujunya, ini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan. Kalau terkait dengan tertujunya ini, kalau memang sudah ada data untuk mengundangnya, juga bisa diset dengan menggunakan mailing. Namun untuk saat ini saya tidak membahas itu karena sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan jika teman-teman ingin mengetahuinya silakan dilihat pada bagian atas dan diklik di sana. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kalau kita melihat pada bagian ini, hari dan tanggal itu juga kita tinggal melakukan proses klik, kemudian di situ tinggal kita tentukan kapan akan dilaksanakan. Kemudian untuk jam ini berupa typing, tinggal kita menulis, agenda berupa typing, menulis. Kemudian tempat itu opsional. Biasanya kalau sudah kita melakukan meeting pada tempat-tempat yang biasa kita pergunakan, kalau untuk saat sekarang paling ya kita melakukannya di rumah dengan Zoom meeting atau di kantor, sehingga kita tinggal memilih satu di antara dua yang sudah kita set. Kalau sekiranya masih memungkinkan untuk melakukan di tempat yang lain, nanti tinggal ditulis saja. Begitu pula dengan peserta, misalnya semacam ini juga tinggal melakukan proses pemilihan, gitu kan. Kalau ini kalau yang sifatnya sudah rutin ya. Nah, bagaimana cara membuat semacam ini? Teman-teman bisa dilihat, ini satu dokumen baru yang sudah saya siapkan. Bagaimana cara membuat semacam itu tadi? Teman-teman bisa dilihat di bagian sebelah atas ya. Di situ ada satu menu developer. Nah, semuanya ada pada bagian ini. Kalau komputer teman-teman semuanya atau di program buat teman-teman masih belum ada menu ini, cara mengeluarkannya gampang. Silahkan dilihat pada bagian file, kemudian pada bagian option. Setelah itu ada pada customize ribbon. Nah, di customize ribbon teman-teman bisa lihat pada bagian sebelah kanan, di situ tertulis developer. Nah, pada saat ini kita centang, otomatis dia akan keluar pada bagian menu atas. Namun pada saat kita hilangkan centangnya, dia tidak akan tampak di bagian atas. Sehingga teman-teman perlu mencentangnya untuk mengaktifkannya. Kalau sudah dicentang, tinggal kita klik OK. Kemudian selanjutnya yang akan kita pergunakan adalah bagian sini. Hanya bagian sini saja.
Yang pertama adalah bagian sini kalau terkait dengan masalah tulis menulis typing. Kemudian bagian kedua adalah tanggal. Ini satu cara untuk membuat template-nya ya. Nanti sekalian bagaimana cara menggunakannya. Untuk tanggal itu bisa dilihat pada bagian sini. Jadi data picture content control, teman-teman klik saja. Kemudian posisi dalam keadaan terseleksi semacam ini, kemudian silakan diklik ke properties. Ini untuk mengeset pola atau tipe tanggalnya. Jadi misalnya seringkali Jakarta tanggal berapa, ini kan Jakarta hari, bulan, tanggal, biasanya kan tanggal baru bulan ya. Nah, untuk harinya seringkali tidak ada. Jadi kita pakai pola semacam ini aja. Jadi tertulis di situ tanggal, bulan, sama tahun. Jadi ini kita posisikan di bagian depan. Oke, coba kita klik. Kemudian kita lihat di sebelah sini. Oke, jadi 31 Oktober 2020. Ini bisa kita perbarui jika masih ada yang perlu diperbarui lagi. Misalnya bisa diklik di bagian situ, kemudian ke properties lagi, tinggal menyesuaikan. Oke, ini juga tanggalnya juga memungkinkan untuk dikeluarkan. Jadi misalnya saya menggunakan yang semacam ini saja, hanya saja untuk tanggalnya diposisikan di bagian depan. Type semacam ini 31 Oktober 2020. Jadi nantinya user hanya sebatas mengklik semacam ini ya. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk hari dan tanggal. Ini kan yang sering muncul. Itu berarti kita kembali ke bagian date sini, tanggal. Kemudian kita posisikan di properties. Di situ bisa kita lihat berarti dimulai dengan tanggal, kemudian disusul dengan jadi hari, tanggal, disusul dengan bulan. Kemudian waktunya itu berupa typing, kita menulis, jadi silakan diklik pada bagian huruf A. Tempatnya kalau mau diklik pada bagian huruf A berarti kita typing, sifatnya kita tulis. Tapi kalau opsional, misalnya sudah ada ketentuan antara Zoom meeting atau di kantor atau di tempat apa, jadi kalau opsional sifatnya dan itu sudah pasti, bisa dipilih pada bagian sini drop down. Kemudian teman-teman lihat pada bagian properties, di situ ada satu tambahan add, silakan di add di situ. Kemudian ditulis Zoom meeting. Kemudian yang kedua, misalnya ya, ini hanya contoh aja, di kantor WKF misalnya. Jadi ini kalau memang pertemuan itu dilakukan di antara salah satu di antara dua tempat ini. Untuk agenda itu biasanya menggunakan typing, jadi kita tulis apa saja agendanya di sini. Hanya itu saja yang dibutuhkan. Kalau semuanya sudah tersetting, tinggal kita save, simpan sebagai template. Caranya teman-teman bisa lihat pada bagian file, kemudian di bagian save as, kemudian di sebelah kanan di situ ada custom office template. Jadi posisikan di bagian sini. Kemudian untuk yang save as type, tipe simpanannya silakan dipilih yang bagian Word template. Untuk file name bisa teman-teman ganti sesuai dengan selera. Ini saya pakai WKF2 karena sebelumnya sudah ada.
Kalau sudah tinggal tinggal ditekan pada bagian save. Oke, berarti ini sudah tersimpan. Nah, cara menggunakannya, cara membukanya, teman-teman bisa dilihat pada bagian file lagi, kemudian pada bagian new, dan di bagian sebelah bawah di situ ada dua, office dan personal. Silakan dipilih bagian personal, kemudian silakan dilihat pada bagian sini. Nah, yang sudah kita simpan tadi sudah ada di sini. Tinggal teman-teman klik saja. Nah, ini otomatis membentuk satu file baru sehingga di sini tertulis dokumen. Jadi bukan membuka file yang sudah kita buat tadi, tapi membuka file dokumen baru dengan menggunakan template yang sudah kita pergunakan. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya mau jam berapa, mau tanggal berapa, orang yang memakai atau kita yang sudah membuatnya tinggal mengganti di bagian-bagian sini saja. Nah, kiranya hal semacam ini sangat membantu ya, dan bisa mempercepat proses kerja kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kiranya bisa membantu dan bermanfaat. Dan sebelumnya, kalau ada teman-teman yang masih kurang paham, silakan klik pada komentar atau silakan memberikan satu komentar di kolom komentar, diajukan di situ, nanti kita coba untuk bahas. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng untuk notifikasi setiap kali ada hal baru, ada materi baru, ada video baru yang saya upload di sini. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.